You can't stay the same. You must decide. Will you step forward or running away? This is the moment, no time to delay. Will you get changed? Salam sehat semuanya buat kalian. Puji Tuhan kalau hari ini bisa bersama-sama dengan kalian juga. Ya kalau saya sih masih merasa agak dingin-dingin gitu ya, nggak tahu kalian gitu ya. Tapi puji Tuhan kalau hari ini saya menyampaikan sesuatu tentang budaya. Bagaimana kita hidup di dalam suatu budaya ya. Dan kali ini mulainya kayak seperti itu ya. Tapi kali ini kita akan mungkin bulan kemarin kita bicara mengenai tuning in. Artinya kita mencoba untuk melaraskan gelombang daripada Tuhan dengan ke kita, supaya kita bisa mengerti mengenai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita tuning gitu ya. Saya tuning gelombangnya Tuhan itu ada di 22 333. Pernah dengar nggak 5015? Nah, nggak pernah dengar katanya ya. 22 333 5015. Catat aja ya. Itu gelombangnya Tuhan. Artinya begini. Itu Yunus 2 ayat 2. Ketika Yunus di dalam perut ikan, dia bilang, dari tempat orang mati aku berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab. 333 itu dari Yesaya 33 ayat 3. Sama juga dalam kondisi yang terpuruk, rasanya berat gitu, dia bilang aku berteriak kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jalan yang baru buat aku. Kalau 5015 itu dari Mazmur, dari Daud ya, 50 ayat 15. Sama juga ketika kejepit Daud, aku nggak bisa apa-apa, dia berteriak. Nah, jadi dengan teriakan itu, gelombang ini kemudian dijawab oleh Tuhan. Jadi saya sih selalu mengingat-ingat ini sekali. Boleh aja diingat-ingat kalian semuanya. 222 333 5015 gitu ya. Yunus 2 ayat 2, Yeremia 33 ayat 3, dan Mazmur 50 ayat 15. Nah ini kemarin bicara mengenai tuning gitu, mengenai bagaimana kita bisa melaraskan gelombang Tuhan. Kali ini kita akan bicara mengenai get change. Artinya apa? Ayolah kita berubah. Atau kalau gampangnya gitu, kita berganti, jubah kita berganti gitu ya. Tapi yang penting kita berubah. Nggak mudah untuk kita melihat, kata-katanya sederhana, ayolah kita berubah gitu ya. Tapi maksudnya apa? Nah ini yang kita perlu sekali belajar sama-sama ya. Kita ambil semua ini dari Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayatnya kedua. Alangkah atau janganlah ikut norma-norma dunia ini, biarkanlah Allah membuat, perhatikan kalau di tempat saya kasih garis merah, pribadimu, membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian bisa berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui apa saudara, kehendak Allah atau kemauan Allah. Karena ini terjemahan dari bahasa Indonesia sehari-hari ya, yaitu apa yang baik, kehendak Allah yang baik dan yang menyenangkan hati dia, hati Allah, dan yang sempurna. Perhatikan sekali lagi ya. Yuk kita baca sama-sama deh supaya kita nangkep bentuk kata-kata ini ya. 1, 2, 3. Janganlah kita ikuti norma-norma dunia ini, biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kehendak Allah atau kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Ini luar biasa kan? Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti tentang kehendaknya? Tapi dikatakan di sini di atas sekali, membuat pribadimu menjadi baru. Nah ini suatu perubahan yang luar biasa ya. Jadi kalau kita bicara tentang tuning kemarin, kita bisa mendengar suaranya. Itu kita artinya apa? Artinya kita itu ingin masuk ke dalam satu budaya baru, yaitu budaya Tuhan Yesus sendiri. Ya, yang selama ini budaya kita tuh masih dipengaruhi oleh norma-norma dunia ini kan.
Nah, kita ingin masuk kepada satu budaya baru karena kita murid Tuhan Yesus. Jadi budaya yang baru itu adalah budaya tentang kerajaan Allah atau tentang Kristus sendiri. Tapi di sini kita harus berubah. Maksudnya berubah apa? Berubah di sini kita harus mengerti dan menjadi dewasa. Itu yang mungkin nggak saya garis bawahi di tempat ini, tapi ada di tempat saya. Kita berubah untuk bisa dewasa, karena dengan dewasa artinya apa? Kita bisa mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Kita bisa mengetahui kehendak Tuhan dan menyenangkan hatinya. Senang ya? Sebenarnya kalau kita dikasih tahu ke situ senang banget ya. Tapi kan nggak gampang. Kenapa? Apa artinya sebetulnya pribadi? Ya? Ini 2 ayat 2 ini, dari 12 ayat 2 Roma ini ada kata-kata mengenai pribadimu. Ya. Itu apa maksudnya? Nah, ya, yang pertama yang kita akan pelajari adalah perubahan pribadi. Ya, itu ya perubahan pribadi, atau di terjemahan lain dikatakan ubahlah budimu. Ya. Pribadi atau budi itu adalah suatu perubahan hati kita, pikiran kita, dan perilaku kita. Perhatikan ya, hati, pikiran, dan perilaku. Nggak boleh ikut norma-norma dunia, tapi berubah menurut norma dia, menurut cara-cara dia. Jadi yang kita akan ubahkan itu adalah hati, pikiran, dan perilaku. Kenapa begitu? Kenapa kita harus mengubah seperti itu? Supaya kita bisa mengenal kehendak Tuhan dengan benar. Ya. Jadi apa artinya sekarang kalau perubahan hati itu? Sekarang Tuhan itu melihat hati. Selama hati kita masih penuh dengan dendam, hati kita masih penuh dengan apa tuh, kecut atau apalah, maksudnya apa ya, sakit, kecut, sakit hati dan lain-lain, susah buat kita untuk mengenal kehendak Tuhan. Meskipun kita berteriak seperti tadi Yunus maupun Yeremia, ya jawabannya ya kita mungkin nggak bisa tahu persis. Kenapa? Karena hati kita belum berubah, hati kita belum disempurnakan, atau hati kita belum diperbaiki. Karena Tuhan melihat hati kita. Jadi yang pertama kita refleksi dulu sebelumnya. Jadi perubahan ini adalah hati kita harus berubah supaya nggak lagi kecut atau mungkin tawar atau mungkin sakit hati dan lain-lain itu ya. Lalu mengenai pikiran, kenapa kita harus berubah dengan pikiran kita? Karena pikiran ini yang menguasai sebetulnya. Dari hati kita kelihatan, dari pikiran. Ya siap duduk. Dari pikiran itu kenapa? Karena pikiran inilah yang sebetulnya seperti kondisi sekarang lah ya. Pikiran ini kalau sudah ego kita muncul luar biasa, kemudian juga kita menjadi suatu gua yang paling benar gitu ya, egonya terus itu timbulnya di sini sebetulnya. Dan karena pikiran yang model begitu, tentu hati kita juga akan terpengaruh benar. Dan semuanya ini membuat kita di dalam sehari-hari itu melakukannya tuh dari pikiran, hati, kemudian kelihatan dari perilaku kita sehari-hari. Ya, makanya Tuhan bilang jagalah pikiran, jagalah hati. Ya, kan? Ya. Jadi itu yang perlu sekali kita rubah ya. Jadi ya ini nggak gampang memang kelihatannya, tapi kata-katanya seperti itu gitu ya. Jadi kita bisa berubah pribadi kita itu kalau kita berubah hati kita, pikiran kita, dan perilaku kita. Inilah kita ya perhatikan sekarang bagaimana dengan kita sendiri. Ya, saya nggak bisa cerita dengan cara gampang sekali gitu ya. Tapi pengaruh daripada dunia ini memang besar sekali gitu ya. Pengaruh daripada dunia ini membuat nggak gampang buat kita untuk berubah. Tapi Tuhan menaruh kita di satu tempat, ya ini supaya kita bisa berubah, dan di tempat itu kita dididik. Ya. Mungkin kalian sendiri nggak merasakan itu, misalnya di tempat ini, gitu. Misalnya di tempat ini gitu misalnya gitu. Mungkin kalian sedang mengalami, ya kenapa kok aku ada di sini ya? Kenapa kok modelnya kayak begini? Kan rasanya lebih enak kalau aku ada di tempat yang ya nyaman, lebih nyaman lagi dari sini lah. Nggak banyak masalah,
nggak banyak problema. Sebagai contoh seperti saya waktu masih bekerja, saya kerjanya kan kontraktor. Saya kontraktor bagian alat berat gitu lagi ya. Dan kerja saya itu kebanyakan di hutan-hutan gitu loh. Ya. Artinya namanya juga kita kerja jalan, kita dalam gitu ya. Itu biasanya mesti melalui hutan-hutan. Suatu ketika tuh tahun 70-an kira-kira, saya ada di tengah-tengah hutan Kalimantan. Di tengah-tengah hutan Kalimantan, kenapa? Halo? Ya. Saya ada di tengah-tengah hutan Kalimantan, kemudian saya naik ke tinggi, agak bukit agak tinggi gitu ya. Kemudian saya mikir, saya ini ngapain di sini? Pikir-pikir gitu ya, ngapain kan enakan di Jakarta gitu ya. Tapi saya senang memang bekerja di tempat itu, artinya bekerja sebagai kontraktor, saya senang banget gitu ya. Tapi kadang-kadang pikir juga kita, nah di situ kemudian kita mulai belajar untuk dekat sama akhirnya gimana apa sih itu? Kenapa kok aku ditaruh di sini? Ya. Nah disitulah kemudian kita mulai refleksi diri kita gitu ya. Apakah Tuhan menaruh kita di tempat itu karena Tuhan nggak suka sama kita dibolak-balik dan lain-lain gitu ya? Bukan begitu sebetulnya. Tapi setelah kita mulai merenungkan, kita diam dan kita mulai berdoa, ada sesuatu yang Tuhan ingin sebetulnya kita mengerti betapa beratnya sebetulnya kalau kita lagi sendirian gitu, lalu pikiran kita terganggu dengan segala macam. Kenapa kita di sini? Padahal kita ditaruh di situ, kita sendiri yang tahu kita kerja ditempatkan di situ, tapi suatu ketika kita mikir ngapain kita di sini gitu ya. Nah, pada saat-saat seperti itulah kemudian kita banyak sekali diubahkan. Ya. Jadi pada saat-saat seperti itulah kemudian saya mikir kalau ini memang kehendak Tuhan, pikir ya, tentu ada maksudnya lah. Ngapain sampai saya ada di tinggi-tinggi di jauh-jauh di hutan gitu ya. Nah sekarang saya baru mikir dengan kondisi ini, saya sedang dilatih oleh Tuhan sebetulnya. Bagaimana kalau kamu di tengah-tengah kesepian gitu loh, ya. Bagaimana kalau kamu di tengah-tengah kesepian, baru saya pikir kadang-kadang, iya ya, dulu mikir seperti itu. Tapi kalau sekarang saya pikir, benar juga loh. Kalau kalian nggak belajar di sana, bagaimana kita mengatasi kesepian gitu ya. Dan Tuhan kemudian menuntun saya sampai hari ini. Mungkin hari-hari ini buat saya juga berat juga loh. Karena saya harus sebagai usia umur segini gitu ya, sendiri gitu ya. Istri saya dipanggil Tuhan lebih dahulu, kemudian mama juga. Dan kadang-kadang kesepian itu ada. Kalau sudah sendirian gitu ya, nah disitulah saya mulai berpikir, iya ya, dulu begitu tuh kok bisa jalan terus ya. Nah sekarang saya belajar, oh Tuhan ingin mengajar kita untuk kadang-kadang kita kalau kesepian, kita cuma tinggal teriak sama Dia aja. Jadi sekarang ini kalau saya sudah mulai kesepian seperti itu, saya cuma tinggal teriak sama Dia tadi yang Yesus dan lain-lain itu. Tuhan memberikan suatu penghiburan, Tuhan memberikan sesuatu banyak sekali. Kemudian Tuhan mulai merawat. Dan ini memang kita harus belajar. Jadi mungkin saudara di sini udah enak lah ya, apanya semuanya serba udah comfort gitu ya. Mungkin saudara nggak akan memikir ngapain saya mesti berubah apa lagi gitu ya. Padahal mungkin Tuhan sedang menginginkan saudara untuk menjadi sesuatu yang baru gitu ya. Kita nggak tahu, udah enak begini ngapain gitu ya. Masa kita mesti jadi fanatikan sama apa gereja atau apa gitu ya. Belum tentu. Karena Tuhan sedang mendidik kita kadang-kadang. Dan itu yang Tuhan inginkan, coba periksa hatimu. Selama kita merasa seperti tertarik oleh hanya keduniawian aja, maka ego kita muncul. Kemudian buat kita nggak bisa nangkep kehendak Tuhan. Padahal mungkin kita ditaruh di sini enak sekali, comfort, tapi ada maksud Tuhan juga. Kamu ada di sini, tentu ada maksud Tuhan. Coba perhatikan. Mungkin sekeliling kamu ada yang membutuhkan kamu. Mungkin di sekeliling kamu ada yang memerlukan kamu. Mungkin karena talent kamu gitu ya. Seperti Popo ini talentanya luar biasa gitu bernyanyi ya. Itu saya dengar begitu. Ya, kamu ditaruh di sini tentu nggak mikir kan.
lebih enak mungkin menurut Rupo gitu ya. Mungkin lebih enak kalau aku punya gereja gede gitu kan ya. Wah seneng lah kalau nyanyi kemudian banyak orang, tapi belum tentu seperti itu sebetulnya. Tuhan taruh di sini justru Tuhan mengajar kita. Apakah kita masih mau melakukan itu? Apakah kita masih mau memberikan sesuatu buat orang lain supaya orang lain bisa ikut sukacita dan lain-lain? Itu kelihatannya simple, tapi itu perubahan yang ada di pikiran maupun hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan seperti ini. Perubahan hati kita itu terjadi oleh kuasa Tuhan. Ingat, kita bisa berubah ya, hati, pikiran maupun sesuai dengan culture-nya Tuhan tentunya ya. Itu cuma oleh kuasa Tuhan. Perhatikan itu. Jadi kalau kita, makanya doa yang tadi saya katakan jurus 2 segala macam, berteriaknya kepada Tuhan. Karena kalau kuasa Tuhan ada, akan sesuatu terjadi. Nah ini terjadi juga dengan saya sendiri. Kalau saya nggak mengalami hal ini, mungkin saya nggak tahu bahwa kuasa Tuhan itu begitu besar gitu ya. Suatu ketika saya ada di Pulau Batam waktu itu, kembali saya kerja di satu desa, pekerjaan saya memang kontraktor, bikin jalan, bikin kayak alat-alat berat gitu ya. Kemudian kantornya ada di bukit, kantor kecil aja, ya kantor buat alat-alat berat, karena ada banyak alat berat. Saya ada truk juga, truk dan lain-lain. Nah, suatu ketika tenang-tenang seperti itu, tiba-tiba ada orang marah-marah, orang lagi ya sakit hatinya luar biasa, mungkin dia marah-marah luar biasa. Saya tanya sama pegawai saya atau karyawan saya, siapa itu? Waduh, tuh nggak tahu, lagi marah sekali. Kenapa kok marah? Orangnya kan bukan cuma marah, teriak-teriak, bawa bawa sabit lah ya, bawa sabit itu, terus ini pakai merah gitu, pakai tali gitu ya. Lantas saya tanya, kenapa? Aduh yo, sorry ya, itu rupanya ada pegawai saya yang pokoknya pegawai saya ini pengganggu istrinya dulu, orang ini gitu. Dia satpam, pegawai saya yang bagian traktor itu kemudian pokoknya mengganggu istrinya, kasar itu. Dia marah sekali, dia cari orang itu dan carinya ke tempat saya di kantor bengkel di atas gitu ya. Dan dia cari, dia bawa gini, wah, panggil namanya orang itu, keluar. Nah, saudara, saat kayak gitu kadang-kadang kita kan nggak ngerti gimana ini ya kan menghadapi mereka ini ya. Pada semua pegawai udah pada nggak beri, udah Pak Leo di sini aja lah, udah biarin aja dia. Loh, biarin gimana, dia dibawa nggak bisa kerja semua orang ya, semua pada lari, semuanya pada takut. Kita kan kerja kan, buat kita tuh satu hari aja penting banget gitu loh untuk mengerjai pekerjaan yang seperti itu ya. Nah akhirnya apa? Terus saya berdoa, saya pikir, Tuhan gimana ini? Ya Tuhan bilang, gantungin aja. Ya turun dari tingkat akhirnya saya ke bawah, saya samperin orang itu. Saudara, kalau sekarang saya pikir, ngapain loh saya kok kayak gitu ya. Tapi Tuhan itu memang luar biasa sih ya. Jadi pada waktu itu saya cuma bilang sama dia, kenapa? Wah dia marah-marah, panggil orang itu, bawa senjatanya itu sama hidung merah, mukanya sudah nggak keluar-keluar. Terus saya tanya, nanti dulu orangnya nggak ada di sini, emang nggak ada di sini, udah lari orangnya, main nakal juga ya, lari. Gini aja, yuk kita supaya enak kita cari bersama-sama. Dengan perkataan lain saya bilang, yuk kita lapor ke polisi supaya polisi juga bisa cari dia gitu kan ya. Tadinya marah-marah sekali, tapi setelah kita bicara pelan-pelan, akhirnya dia mau bersedia. Dan dia akhirnya juga ada sesuatu kemudian saya rasakan, kalau bukan Tuhan kenapa saya berani-beraninya ngapain gitu loh ya. Tapi di sini ada sesuatu yang merubah diri kita, yang tadinya terus terang aja kita penakut lah kasarnya begitu ya. Tapi tiba-tiba ketika kita berdoa, Tuhan bahkan itu semua, dan Tuhan tunjukkan bahwa saya bisa. Ada banyak sekali kejadian demi kejadian kalau saya ceritakan itu
kuasa Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan seperti ini di Matius 28. Segala kuasa ada di bumi maupun di surga, dikatakan gitu ya. Ada padaku gitu ya. Kemudian dikatakan sama dia, pergilah. Nanti artinya dia tahu siapa kita, kuasanya ada di dia, tapi kita tuh pergi untuk memberitakan tentang kabar baik itu, untuk menyampaikan tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Disitulah saya bicara sama orang ini. Udahlah, percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita, pasti akan menemukan orang ini. Saudara, tanpa emang sederhana aja gitu ya, tapi hasilnya saya tahu. Orangnya diam, tenang, dan akhirnya juga semuanya beres ya, karena sudah diserahkan ke polisi dan lain-lain. Nah, hal yang seperti itu kita nggak mungkin terjadi kalau kita nggak tahu, nggak percaya bahwa kuasa itu ada di Dia. Kita nggak akan melihat kebenaran Tuhan. Kita nggak akan melihat yang dikatakan tadi dikatakan kehendak Tuhan dan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, yaitu kita menyampaikan kabar baik. Itu sederhana. Itu cuma menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir. Kejadian, saya pernah bersaksi di sini. Kejadian pada waktu saya sulit-sulit sekali, perusahaannya lagi bangkrut lah, kasana bukan bangkrut, sudah berantakan banget. Nah, saya ada di kantor sendirian aja, semuanya udah dihabisin semuanya untuk beresin semua. Saya cuma di kantor, bahkan di kantornya saya naik pasien, tapi karena bisnismen ya biasa lah pakai dasi, masih keren lah gitu ya. Tapi kantor tuh cuma tinggal satu kantor kecil gini aja, dan saya duduk di belakang meja gitu aja. Pagi-pagi datang seseorang, anak muda, saya pernah cerita di sini. Dia datang, dia marah-marah, datang ke tempat saya, terus bawa pistol lagi. Terus pistolnya ditaruh di meja saya gitu. Pistol taruh di meja saya. Pokoknya kalau kamu nggak bereskin utang-utang gitu ya, bukan utang sebetulnya, tapi tugas-tugas dari perusahaan yang mesti diselesaikan pada hari itu kita belum bisa selesaikan karena uangnya belum ada. Tapi ya gitu, taruh pistolnya, pokoknya bapak nggak pulang kalau nggak menyelesaikan ini. Nah, sekarang satu ayat yang luar biasa, makanya kita percaya Tuhan itu. Ya. Tuhan itu tidak akan memberikan Tuhan tidak memberikan roh yang namanya roh ketakutan atau roh, ya kan? Tapi Tuhan itu membangkitkan apa saudara? Membangkitkan roh kekuatan. Baca 2 Timotius 1 ayat 7 belas ayat 2 Timotius 1 ayat 7 atau 5. Tuhan bukan memberikan roh yang seperti itu, tapi Tuhan justru memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, dan kemudian membuat sound mind atau berpikir jernih, betul ya? Kalau dibaca seperti itu. Makanya saya pikir kalau kita tahu, kita mengerti tentang firman Tuhan, tentang Tuhan apa? Ya, karena di sini saya tulis juga sih. Ini firman Tuhan maksudnya kuasa Tuhan, kemudian ada firman Tuhan sebetulnya. Baru saya nggak takut sama sekali. Saya tungguin aja, pokoknya udah tahu marah-marah terus. Pokoknya saya bilang, saya belum ada uang, tapi kalau kamu mau tunggu, ya, atau kalau mau ambil barang-barang yang ada di kantor silakan aja. Tapi kalau kamu mau tunggu ya, saya belum tahu kapan. Kalau uang saya sudah ada ya, saya beresin gitu aja. Tadinya marah-marah gitu. Gak lama kemudian, ya pelan-pelan ini orang ini tambah lama, tambah lunak gitu. Terus kelihatan sekali kalau dia lagi susah, kelihatan kan. Akhirnya saya tanya sama dia, kamu ada masalah apa? Terus dia cerita sambil kayak orang mau nangis, ceritanya ini anak muda nih heran juga. Dia cerita, iya, terus terang aja, saya tuh lagi ribut sama istri saya. Terus jadi saya nggak pulang rumah semalam ini. Artinya nggak pulang rumah, dia kemudian pergi ke kafe gitu ya, ke bar, ya. Jadi dengan setengah mabuk gitu, ditawarin sama temennya, lu perlu duit ya? Ini orang ini ambil aja duitnya, minta, dia mesti bayar ini, gitu ya. Ditawarin sama temennya gitu. Jadi dia pikir, wah mungkin bisa menenangkan istrinya kali ya, kalau dia bawa pulang bawa ini, padahal dari
dia belum pulang dari kafe, dari bar itu dia langsung namperin saya. Saya bicara pelan-pelan, kenapa? Iya, ribut sama istri, pokoknya segala macam. Saya nggak pulang malam ini. Kemarin ya semalam ini dia nggak pulang. Terus pelan-pelan saya bilang, ributnya gimana? Wah, nggak tahu. Pokoknya ini masalah kita lah, keluarga. Pokoknya masih gitu-gitu aja cerita. Terus saya bilang sama dia, gini aja deh, saya doain aja boleh nggak? Mau nggak? Karena hal yang seperti itu kita mungkin nggak bisa ngerti kalau kita nggak melayani, nggak melawat, nggak mengalami hal itu. Oh, dia doain aja. Mulainya berat, lama-lama dia bilang, ya deh, mau doain saya. Kemudian saya bilang, ayo saya antar kamu pulang nanti, saya bisa doa sama istri kamu dan lain-lain. Wah, nanti, pokoknya dia segala macam ininya alasannya gitu ya. Percaya deh, kalau kamu pulang hari ini, kalau sampai di rumah hari ini, percayalah, semuanya sudah dingin. Jadi pelan-pelan rumahnya alkohol itu pelan-pelan tambah lama tambah sudah nggak menguasai diri dia, akhirnya dia bersedia didoain, bahkan dia bersedia untuk udah percaya deh, Tuhan menyertai kamu deh, gitu kan. Pokoknya dia percaya semuanya. Akhirnya selesai. Karena kalau saya nggak mengenal firman Tuhan, saya nggak tahu bahwa tiba-tiba muncul firman itu. Tuhan tidak memberikan roh penakut. Tuhan itu betul-betul memberikan kamu yang menguatkan kita, kebangkitan yang membuat kita kuat. Dan Dia adalah Tuhan yang Maha Kasih. Jadi dengan kasihnya saya bicara sama orang itu, hasilnya mau saja. Jadi pengalaman demi pengalaman, saya baru mengerti bahwa cara Tuhan itu merubah kita. Itu hanya Dia melalui kuasanya, melalui firman-Nya, melalui kuasanya. Sorry. Itu yang saya alami sendiri ya, oleh kuasa Tuhan. Kalau kita baca di ayatnya ya, supaya gampang. 1 Samuel 3 ayat 18 ya. Ada di situ ya. Ini bicara tentang Samuel ya. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun kepada Eli. Dan kemudian Eli berkata, "Ya Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Karena kelihatannya simpel kan. Ingat saudara, waktu itu Samuel itu masih muda sekali. Dan dia dimentor oleh Eli yang nabi yang sudah berpengalaman, nah kasarnya gitu kan, hakim. Jadi tingkatannya tuh jauh sekali itu loh. Tapi waktu Eli bilang, dikatakan sampaikanlah apa yang kamu dengar. Itu ada sesuatu kekuatan. Si Samuel itu berani menyampaikan apa adanya. Padahal nggak enak sekali kan. Kata-katanya kan di situ kalau saudara baca dengan pelan-pelan itu Tuhan bilang, aku akan menghukum Eli karena Eli salah, gitu ya. Bayangin anak muda yang adanya di situ terus jadi mentor oleh bosnya, terus sekarang dia suruh menyampaikan hal yang sangat gak enak, tapi ada keberanian di situ. Jadi Eli kemudian menyampaikan semuanya, dan jawabannya inilah yang membuat Eli atau membuat Samuel itu tahu dan percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Jawabannya apa? Dia Tuhan. Dia diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Anak muda itu tiba-tiba, kalau Eli yang luar biasa aja, dia disampaikan ini bukannya dia marah, dia jengkel, dia sakit hati, malah dia tahu siapa. Itu merubah Eli, perubahan yang merubah Samuel. Oleh dari saat itu Samuel langsung berubah sekali deh. Oh, jadi seperti itu. Karena itu kemudian kalau kita teruskan ayatnya, ya, 1 Samuel 3 ayat 19. Dan kemudian Samuel makin besar. Ingat, tadi saya katakan kita berubah supaya dewasa. Jadi supaya gampang aja. Dan Samuel makin dewasa. Dan apa saudara, Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman Tuhan itu yang dibuatnya atau dibiarkannya. Perubahan yang luar biasa buat anak muda ini. Begitu dia tahu ini Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu besar.
baru dia berani. Nggak ada satupun firman Tuhan dibuatnya gugur. Tapi perubahan itu penting banget. Kalau saudara duduk di tempat Samuel, gimana? Tiba-tiba gampang aja lah. Ya, saudara masih muda, umur mungkin baru 13 tahun. Ya, se-Justin lah ya. Mungkin lebih daripada itu kira-kira. Tiba-tiba Tuhan bicara sama dia, Justin, itu Om Handoyo itu nanti saya mau hukum itu. Bisa nggak? Justin yang benar aja gitu. Terus saya tanya sama Justin lagi, apa tadi katanya Tuhan? Ya. Bisa nggak? Bisa bayangin nggak? Bisa nggak Justin bisa menjawab itu kalau bukan Tuhan ada dalam diri dia? Nggak bisa. Tapi karena ada Tuhan, dia berani menyampaikan, oh sorry ya, kira-kira gitu ya. Tuhan mau menghukum om lu. Bayangin aja. Terus saya gimana? Jengkel nggak? Ini anak kecil kurang ajar banget gitu. Kira-kira gitu kan ya. Tapi enggak, jawabannya apa? Itu kuasa Tuhan. Jawabannya, ya memang itu Tuhan Maha Besar. Biarlah dia lakukan apa adanya karena dia adalah Tuhan. Dan Justin langsung kan, hebat juga ya. Itu kan ya. Karena perubahan yang seperti ini itu harus kita alami. Kita harus mengalami bahwa Tuhan itu memang luar biasa, Maha Kuasa gitu ya. Jadi setiap perubahan nggak bisa enggak itu ada oleh kuasa Dia. Kalau saudara nggak mengalami, baik melalui firman Tuhan, melalui apapun juga, kuasa Dia dalam kehidupan saudara, itu nggak akan bisa berubah seperti apa yang Tuhan mau, supaya Dia bisa menyenangkan hatinya kan. Jadi kita berubah dewasa, kita bukan lagi anak-anak lagi. Makanya kita ini masih di dalam perubahan budaya dari budaya kita yang masih terus dipengaruhi oleh keduniawian ini, kemudian kita mesti berubah ke budaya sebagai murid Tuhan, ya kan? Nah, jadi kita mesti tahu sedikit demi sedikit. Pertama mendengarkan Dia, ya. Setelah kita mendengarkan tuning, nah kita mesti berubah sekarang. Saya teruskan. Biasanya memang kalau hal seperti ini ya seperti tadi yang saya katakan, biasanya kadang-kadang kita mengapa saya harus berubah? Kadang-kadang gitu kan ya, saya udah enak, sudah comfort lah. Ya. Waktu Tuhan minta saya sepenuh waktu, terus kan saya nggak bisa terima waktu sebetulnya bukan nggak bisa terima, tapi masih sekali minum saya di mana ya? Oke lah, saya lupa saya taruh di belakang kok. Sorry. Saya susah untuk menerima 4 hamba Tuhan dalam tahun demi tahun itu memberitahukan saya. Yang pertama tuh Pastor Sabukur, thank you ya. Yeah. Thank you. Itu yang pertama kali dia turun dari panggung habis bicara itu, dia turun dari panggung tiba-tiba nyamperin saya, beliau Tuhan bicara, kamu mesti full time. Oh iya. Nah, ya saya nggak berani. Oh nggak mau, nggak bisa loh. Saya juga merasa nggak baik gitu kan. Saya bilang sama dia, sama sekota, tolong doain aja. Karena ini hal yang penting, saya bilang. Rasanya Tuhan pasti bicara dengan saya atau bicara dengan istri saya. Karena penting sekali. Orang di sepenuh waktu gitu kan. Wah, logikanya seperti itulah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua namanya Michael Rothschild. Itu evangelis orang Inggris, tapi dia pelayannya di Pulau Madura. Hebat sekali pelayannya di Pulau Madura. Ya, dari Indonesia. Dia juga sama, habis retret. Dia kasih tahu saya, aduh, Tuhan panggil kamu sepenuh waktu. Oh iya. Kamu doain ya. Sama jawabannya kira-kira, tapi dalam hati saya, Tuhan pasti bicara sama saya lah, sama istri saya lah. Ini penting banget sepenuh waktu. Susah untuk berubah, karena saya pikir enak begitu, enak saya sebagai bisnismen, tapi juga melayani Tuhan itu enak. Jadi kita semuanya serba enak lah, pakai hasil saya sendiri dari usaha, tapi saya bisa melayani kan enak. Nanti kalau sepenuh waktu terus saya di bawah siapa kan nggak gampang kan. Kemudian yang ketiga,
tahun lebih tahun. Yang ketiga tuh ada yang tahu namanya Lauren Cunningham, itu foundernya Youth with a Mission. Saya mesti datang ke Hawaii lagi waktu itu, ada retret di Hawaii. Di sana habis retret itu kembali lagi, dia panggil saya, ayo. Aku nggak tahu, tapi Tuhan mau pakai kamu untuk sepenuh waktu. Cuman ya, lingkungan kamu kecil lah. Cuman kamu artinya itu bukan nanti ribuan atau ratusan orang bertobat kayak di Niniwe gitu ya. Bukan gitu, tapi kamu akan bicara seperti itu. Ya, kemarin aja. Udah 3 ya. Yang keempat, udah waktu doa puasa lagi. Waktu doa puasa di IFGF dulu ada namanya Solemn Assembly. Itu kita doa puasa Easter dari 3 hari malam ya, 3 hari 2 malam mungkin ya. Pokoknya 3 hari, selama 3 hari itu kita puasa. Jadi nggak makan, tapi minum masih boleh. Tapi sama sekali nggak makan. Ada yang nggak makan, nggak minum, tapi saya nggak bisa, tapi masih ada minumnya gitu. Lagi pas selesai puasa, kemudian satu persatu didoakan sama pendeta namanya Henry Ramaya, orang India, tapi pendeta Malaysia. Doain semua satu persatu. Nah, waktu doain saya sama istri saya sekali lagi, kamu akan dipakai Tuhan untuk bikin sup. Ini pendeta kadang-kadang kalau bicara kan nubuatannya itu kan kadang-kadang seperti itu ya. Kamu sama istri kamu nanti bikin sup. Pokoknya kamu akan memberkati banyak orang, karena dengan supmu kamu akan memberkati banyak orang, kasih makan banyak orang. Udah, iya. Jawabannya ya aja masih gitu ya. Sampai akhirnya benar-benar perusahaan saya pokoknya habis-habisan dan perusahaan waktu itu sudah. Jadi sebagai bisnismen saya harus ngalamin satu ketika stuck sama sekali, nggak bisa sama sekali. Wah, ini gimana ini ya? Saya nggak cerita detailnya lah ya, tapi pokoknya stuck sama sekali. Nah, pada waktu stuck seperti biasa, orang Kristen ini kadang-kadang ya seperti itu ya. Kalau sudah stuck sama sekali kita nggak tahu kemana, seperti Yunus, seperti Yeremia. Jadi saya ke bukit doa, saya doa sendiri, doa puasa sendiri. Doa. Di situ baru Tuhan bisa. Di situ Tuhan bisa. Kamu mau full time? Saudara, kalau kita nggak belajar untuk mendengar suara Tuhan, kalau kita nggak tahu bahwa Tuhan itu bicara sama kita, meskipun tidak audible, terasa sekali keluar dari hati kita. Ingat gak 2 murid Tuhan yang di Emmaus yang lagi jalan itu kan ya, waktu Tuhan bicara gitu, ceritakan dia bilang, kok hati kok berdebar-debar ya, ada sesuatu di dalam diri kita kan. Itu cara Tuhan kadang menjamah kita. Karena putuskan ada dalam diri kita. Dan di situ Tuhan bisa, kamu mau full time ya? Ya mau sih Tuhan, tapi nanti dulu ya. Saya beresin juga perusahaan dulu deh. Masih ada bantahannya dikit lah. Tapi Tuhan bilang kamu mau full time sekarang atau enggak sama sekali. Sederhana, mau full time sekarang atau enggak? Wah, nggak berani jawab tuh ya. Tapi ya Tuhan, aku mau. Tapi aku pulang, aku kasih tahu nama istri sama mama saya. Ya, masih punya mama ya. Udah saudara, saya tanya, kenapa harus begitu? Kenapa saya harus sekarang gitu? Dia bilang, udah 4 kali aku kirim hambaku, kamu mau voter? Kamu gak jawab. Ya iya, saya bilang, kan aku kepingin sekali, Tuhan bicara sama aku. Nah, siapa saya? Guru Tuhan, ya kan? Di dalam hati dan pikiran saya itu kan masih ada kesombongan dikit kan. Saya udah melayani, saya udah gini, Tuhan pasti bicara sama saya lah. Siapa saya? Tuhan pasti bicara. Siapa saya bisa nyuruh-nyuruh Tuhan? Karena masih ada yang nggak beres dalam hati kita, pikiran kita. Tuhan bicara seperti itu. Yang kedua saya bilang, Tuhan, tapi kenapa kok kamu kasih aku proyek? Bukan, saya mau cerita sebelumnya itu ya. Karena saya dapat proyek yang luar biasa, ya, saya kan kontraktor. Jadi saya pikir karena itu ya bisa ditunda-tunda lah. Pokoknya saya kerjain proyeknya. Tuhan bicara, yang kasih proyek kamu siapa? Loh, bukannya Tuhan. Bayangin sudah, untuk dapat proyek itu gak mudah. Karena perusahaan saya itu ya bagus, tapi untuk dapat proyek besar itu
Gak mudah tuh, internasional tendernya gitu kan, oh, segini bukunya. Tapi saya bisa menang. Satu, saya udah dapat proyek, tapi saya gak punya orang sebetulnya yang ngerjain. Ada tuh proyek besar, mesti orang yang pengalaman gitu ya. Tiba-tiba teman saya dari bisnisnya juga, udah aku yang megang deh. Dia mau, dia mau oke. Tapi saya nggak punya duit lagi. Ini yang paling perlu ini kan duitnya, mau kerja perusahaan bisnis gede, tapi nggak ada duit. Tapi waktu saya telepon teman saya, orang India lagi ya, saya telepon dia, saya datengin ke kantornya. 5 tahun sebelumnya saya pernah tolong dia karena dia ada masalah cash flow seperti biasa. Saya pernah tolong dia, singkatnya itu. Tapi setelah 5 tahun saya nggak pernah ketemu lagi. Saya datang ke kantor dia, Andi, namanya Andi Kisar. Kemudian dia bilang gini, di kantormu kok hebat banget ya. Dulu waktu aku doain kamu kan, kamu lagi susah, iya. Kalau dia cerita, wah aku diberkati Tuhan kamu juga. Terus dia tanya, kamu kerjain apa Han? Cerita lah saya, kalau nggak ada yang tanya saya nggak boleh cerita kan. Saya dapat proyek, ada orang, tapi nggak punya duit, gitu kan ya. Saya percaya nggak? Tiba-tiba dia masuk ke kantornya, dia keluar dengan cek 500 juta, cek cash. Percaya nggak saudara? Kalau saya cerita gini mungkin yang benar, tapi ada teman-teman saya yang menyaksikan dengan kejadian itu, dia tahu itu. Dan saya nggak akan, dia keluar kasih cek. Oh kerjaan saya pokoknya. Nanti kalau kamu sudah untung, udah selesai beresin. Saya pikir saya dapat proyek itu, dapat orang, dapat uang, itu saya dikasih Tuhan karena saya baik, kira-kira gitulah. Tuhan bilang, yang kasih kamu siapa? Loh, bukan Tuhan. Tuhan bicara seperti ini. Nah kalau ada anak kecil, anakmu lah, kamu suruh anakmu, kamu sakit atau pokoknya perlu, ini ada duit, kamu beli obat ya buat papa, kira-kira gitulah ya. Untuk gampangnya sih, Jonathan aja lah, dari pastor tulisnya kasih, ini ya, ini ada duit, kamu nanti pergi deh, baru beliin obat. Tapi kamu nggak beli obat, uang itu kamu pakai untuk main game, uang itu kamu pakai untuk nonton atau apapun juga. Terus gak lama kemudian kamu datang lagi karena uangnya habis, kamu datang lagi, Pak sorry ya Pak ya, aku nggak, uangnya aku pakai. Sekarang aku mau pergi. Pikir nggak? Sebagai ayah, kamu mau kasih duit dia lagi nggak? Tentunya enggak. Yang pertama aja kamu sudah salah gunakan nantinya gitu kan? Kamu nggak menghormati kan? Kira-kira gitu kan ya? Kamu mau kasih nggak? Oh jadi, nah, kalau gitu yang kasih saya proyek siapa? Karena Tuhan tuh kalau bicara sama dia banyak sekali, kadang-kadang kita seperti orang bercanda aja. Aku nggak kasih proyek, kamu pikir sendiri. Terus saya tanya juga, jadi yang kasih proyek siapa? Ya kamu pikir loh siapa yang kasih proyek, makanya bukan aku. Terus ada satu jawaban yang luar biasa. Gini loh, kamu pernah lihat surat kabar di zaman tahun dulu ya? Ini tahun kejadian ini tahun 70. Setelah saya bertobat tahun 80, tahun 90-an, 91 atau 92, enggak 95, sorry 95. Dia bilang gini, kamu pernah lihat? Aneh kali, ada nggak surat kabar dipalsukan? Zaman itu loh saudara, zaman 90-an itu sudah tahu kan? Itu koran itu wah penting sekali. Tiap pagi kalau kita lihat ya koran itu yang penting. Semuanya benar-benar koran karena beritanya di situ semua. Ya nggak ada yang mau masukkan koran. Ya, penting tapi kan penting banget. Tiap pagi kita perlu sekali baca koran. Tapi kok nggak ada koran palsu? Kenapa ada uang palsu? Karena uang itu berharga saya bilang ya kan. Nah bicaranya Tuhan seperti itu. Kamu tahu nggak bahwa kamu itu sudah dipalsukan oleh si iblis? Jadi maksudnya saudara, ya. Jadi tanpa iblis itu pasti akan menyesatkan kita. Kamu tahu nggak bahwa kamu itu dipalsukan? Kenapa begitu? Karena kamu berharga di mataku. Saudara, Tuhan kalau bicara itu hati-hati. Saudara ada di sini karena saudara berharga di mata Dia. Jangan pikir, kok kebetulan bisa di sini lah, nggak ada lain lah, kok kesini deh. Tapi
pesan yang saya dapatkan jelas sekali. Kalian itu berharga di mata Tuhan. Sangat berharga. Karena Tuhan mengasihi kalian. Dan itu kalian ada di sini. Jawabannya seperti kalau berharga. Begitu dengar itu semuanya, ya saya langsung aja pulang habis puasa. Pulang saya langsung ada Pastor Jim. Setelah saya bicara sama istri saya bilang oke, mama bilang oke, ya udah, saya langsung ke Pastor Jimmy. Pastor, saya full time deh. Oke, Pastor Jimmy seneng banget. Ya. Oke, kalau gitu nanti bulan apa gitu ya, saya doain deh. Pokoknya setelah itu saya suruh belajar ini, belajar itu, terus didoain sama dia full time. Intinya gitu. Benar. Apa yang kadang-kadang kita merasa ngapain sih mesti begitu? Kalau Tuhan menghendaki, hati-hati. Tuhan pasti punya rencana yang jauh, yang nggak bisa kita pikirkan. Yang kita tahunya, kalau sekarang saya ada di sini, kok bisa-bisanya ya? Bukan saja saya, bukan saya jadi pendeta, saya bisa keliling kemana-mana. Yang kedua, mungkin saudara pernah merasa gini, saya udah coba-coba lah, gitu ya, untuk berubah, gitu ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi rasanya gak ada hasilnya tuh. Rasanya gak capek rasanya saya sudah mau berubah tapi gak bisa-bisa gitu ya. Coba saudara lihat ini. Ini ada satu ayat yang luar biasa. Yesaya 40 ayatnya 28 sampai 31 ya. Masakan engkau tidak tahu dan tidak mendengar? Tuhan Allah yang kekal, yang menciptakan seluruh bumi, Ia tidak pernah menjadi lelah dan tidak pernah menjadi lesu. Pikirannya tidak dapat diselami. Ia menguatkan orang yang lelah, memberi semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, anak-anak remaja jatuh tersandung. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dan mereka seperti burung raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak berhenti. Makanya ayat-ayat tadi 22, 3, 5, 0, 35. Ingat, kalau kita dalam kondisi seperti Yunus di perut ikan, udah dia bilang aku di dunia orang mati, aku berteriak kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Ya kan, ikannya muntah, dia keluar dari. Gak masuk akal lah ceritanya gitu ya. Dia keluar dari ikan dan kemudian dia di Niniwe juga dia masih ngomel sama Tuhan. Aku percaya Tuhan tuh masih kesel aku rasanya gitu kan. Tuhan tanya, patut nggak kamu kesel sama aku? Ya kan? Kalau baca cerita tentang Yunus itu luar biasa. Yang satu lagi tentang Yeremia sama juga. Yeremia juga mau nggak mau, tapi akhirnya dia bilang udah, gue kerjakan itu. Sudah, itu kehendak Tuhan. Supaya kita bertahu kehendak Dia yang luar biasa seperti itu. Yang ketiga, kalau kita mau berubah, itu kita harus fokus kepada kebenaran Tuhan. Ingat itu. Jangan. Kenapa? Karena akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau kita nggak fokus ke Dia, kita mau berubah, kita mau jadi dewasa, tapi kita nggak fokus. Ya sekarang tahu sendiri lah. Kayak seperti saya, banyak ditipu kiri kan, banyak disesatkan lah. Jadi mau nggak mau, yang paling penting ini adalah kita fokus kepada kebenaran Tuhan. Kan kita doanya Matius 6:33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka yang lain-lainnya kamu nggak usah pusing, lainnya akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Kamu mau perlu ini, perlu itu, apa itu kan. Tapi kalau kamu fokus akan kebenaran Tuhan, maka kamu akan berubah dan kamu akan mendapatkan itu semua. Itu yang keempat ya tadi ya. Dan yang terakhir adalah mengenai bagaimanapun juga sebagai murid Tuhan. Kalau saudara mengaku murid Tuhan, saudara mesti mengerti culture-nya sebagai murid Tuhan. Dan sebagai murid Tuhan, ya, saudara diperlukan untuk saudara berubah menjadi dewasa. Ini yang kelima. Sebagai murid Kristus, maka diperlukan kita semua untuk berubah menjadi dewasa. Jadi setiap masalah, setiap persoalan yang saudara alami saat ini, itu hanya merubah saudara supaya saudara tambah kenal Dia. Dan kalau kita tahu Dia dan kita dekat dengan Dia, maka kita dianggap sebagai dewasa. Kita kan nggak mau sebagai anak-anak terus, ya kan?
Nah, tapi kita kepingin sebagai dewasa. Nah, untuk jadi dewasa memang harus seperti itu. Seperti saya sendiri ngalami demikian banyak proses yang harus saya alami. Seperti yang contoh yang sebenarnya kemarin cerita sama semua yang ada di sini, ya, mengenai panggilan, kemudian dipilih, dipanggil, dipilih, kemudian setelah dipilih ditugaskan, kemudian ditempatkan lagi. Saya cerita banyak bagaimana saya harus mengalami semua itu, ya kan? Karena kita belajar untuk dewasa. Di situ tempat Tuhan mengajar kita dewasa, dan kita akhirnya mengerti mengenai culture sebagai murid Tuhan itu beda dengan culture kalau kita cuma pikirannya masalah di dunia. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan hari ini, agak sedikit panjangan, sudah minus 11. Minus 11 ya. Ya maaf aja kalau saya tadi panjang-panjang gitu ya. Cuma saya ingin menyampaikan ini bahwa sekali lagi kita perlu berubah. Ingat, kita harus berubah menjadi dewasa. Dalam hal apa? Dewasa sebagai murid Tuhan. Kalau kita mengaku sebagai murid Tuhan,